Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ragan Sutegda Lesmana. Saya di sini akan menjelaskan tentang tugas yang sudah saya buat untuk mata kuliah data mining. Sekarang langsung saja. Nah, judul yang saya ambil itu adalah pembuatan model klasifikasi. Dan dari judul itu bisa dilihat kalau modelnya klasifikasi menggunakan RapidMiner pada performa akademik mahasiswa, dan studi kasusnya yang saya ambil karena akademik mahasiswa adalah e-education. Untuk pendahuluan dulu, penelitian ini berfokus pada pemanfaatan algoritma klasifikasi, khususnya decision tree, yang dijalankan melalui perangkat lunak RapidMiner untuk memprediksi status kelulusan mahasiswa. Melalui pengujian ini diharapkan model dapat memberikan akurasi yang tinggi dalam membedakan mahasiswa yang masuk kategori lulus dan tidak lulus. Berdasarkan parameter-parameter yang telah ditentukan, tujuan akhirnya adalah menyediakan alat bantu bagi dosen maupun pihak manajemen kampus untuk melakukan intervensi dini terhadap mahasiswa yang menunjukkan tren penurunan performa, sehingga angka kegagalan studi dapat ditekan seminimal mungkin melalui kebijakan untuk berbasis data. Nah, yang pertama ada proses pre-processing data. Pada tahap pertama ada data integration atau data integrasi. Pada tahap ini, integrasi data adalah proses penggabungan data dari berbagai sumber ke dalam satu dataset tunggal. Pada proses ini, karena saya memiliki 3 data, yang pertama ada data nilai, LMS, dan absensi. Di sini kita buat join agar bisa menjadi satu data. Yang selanjutnya ada data transformation. Nah, di sini untuk bertujuan untuk mengubah format data agar sesuai dengan kebutuhan algoritma. Seperti yang terlihat. Dan di sini ada data reduction. Data reduksi data bertujuan untuk menyederhanakan dataset dengan menghapus atribut yang tidak relevan atau memiliki informasi yang timpang tindih. Nah, untuk algoritma data miningnya sendiri, saya menggunakan klasifikasi. Klasifikasi digunakan untuk memprediksi kategori atau label dari suatu data. Penerapannya, Anda menggunakan algoritma decision tree. Algoritma ini membentuk pohon keputusan untuk menentukan apakah seorang mahasiswa akan lulus berdasarkan jalur logika. Misal, jika kehadirannya di atas 80% dan nilai tugas 70, maka akan lulus. Lalu ada algoritma clustering. Clustering adalah teknik pengelompokan data berdasarkan kemiripan tanpa adanya label sebelumnya, unsupervised learning. Penerapan pada datanya jika diterapkan, algoritma seperti K-means dapat mengelompokkan mahasiswa menjadi tipe aktif akademik tinggi, pasif akademik sedang, atau beresiko berdasarkan kedekatan pola nilai dan aktivitas LMS-nya. Lalu ada algoritma association, mencari pola terhubungan tersembunyi antar variabel dalam bentuk aturan atau rules. Penerapan pada data digunakan untuk menentukan aturan seperti mahasiswa yang sering mengakses materi di LMS atau tugas online cenderung memiliki nilai IPS yang tinggi. Lalu ada algoritma estimasi dan forecasting. Nah, estimasinya digunakan untuk memprediksi nilai numerik yang spesifik, bukan kategori. Contoh, memprediksi angka IPK yang didapat mahasiswa di akhir semester. Digunakan untuk kalau forecasting sendiri digunakan untuk memprediksi nilai di masa depan berdasarkan urutan waktu. Contoh, memprediksi jumlah total kelulusan mahasiswa untuk 5 tahun ke depan berdasarkan tren data tahun-tahun sebelumnya. Nah, karena saya sudah menggunakan algoritmanya, data yang saya pakai itu klasifikasi untuk memprediksi kategori atau label dari suatu data. Nah, hasil dari pembahasan analisis performa model confusion metric berdasarkan pengujian yang dilakukan menggunakan operator performance, model decision tree yang dibangun menghasilkan tingkat akurasi sebesar 90%. Meskipun angka akurasi selalu terlihat tinggi, analisis lebih mendalam melalui confusion metric menunjukkan adanya ketimpangan performa antar kelas. Seperti itu. Lalu selanjutnya saya akan lanjutkan dan memperlihatkan dari RapidMiner itu sendiri. Nah, ini adalah proses secara keseluruhan yang saya gunakan di RapidMiner. Di sini ada 3 data awal. Saya membuat join menjadi satu data, lalu melakukan select attribute agar data-data yang dipakai tidak tumpang tindih. Kanan set roll untuk mengambil status kelulusannya.
Di sini menggunakan input replace missing value, normalize, discrete rise untuk mereduksi data. Ada split data dan datanya di split. Di sini saya menggunakan 70% 30% ke decision tree dan 30% langsung ke apply model. Lalu kita lihat hasilnya. Nah, ini sama seperti yang tadi di PPT. Di sini presisi lulusnya sekitar 95%. Ini ada class recall-nya. Untuk betul tidak lulusnya ada 20%. Untuk prediksi tidak lulusnya sekitar 16%. Dan benar lulus dan recall-nya 94%. Sekian saja dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.